Haleluya. Haleluya. Haleluya jemaat GPD Yobaja. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ada sukacita yang sungguh besar. Hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Memuji meninggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Darah-Mu Tuhan tercurah di dalam hidup kami, menebus setiap hidup kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami hidup. Kami memuji Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Tentang kemuliaan
Saya minta kesediaan Bapak Aaron untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih. Kalau Allah menghantarkan kami di tempat ini untuk menikmati lawatan Allah, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Yesus yang berkorban untuk kami. Engkau Allah yang menebus kami. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang memberikan kelegaan buat kami. Engkau Allah yang memberikan kedamaian untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di tempat ini untuk menikmati lawatan dan hadirat Allah. Kami mau memuji-muji Allah. Kami mau menyembah Allah. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lewat puji-pujian kami. Kami mau menyembah-Mu lewat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Engkau mengerti keberadaan setiap jemaat Allah yang ada di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Engkau datang buat kami. Engkau melawat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memulai ibadah kami. Puji-pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin bahwa Engkau hadir dan bertakhta di atas puji-pujian kami. Dan melawat setiap kami. Di dalam pujian ada mujizat Allah. Di dalam pujian ada kesembuhan. Di dalam pujian ada kemenangan. Haleluya. Allah baik, Allah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat melayani hari ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin. Engkau yang mengarahkan mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Allah. Engkau yang beracara. Engkau yang beracara di tempat ini. Kami mau duduk diam untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Seluruh jemaat tetap tinggal bangkit berdiri. Rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih Allah sungguh luar biasa di dalam hidup. Besarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Kemurahan-Nya besar. Tiada kira. Tak dapat balas.
saudara. Kita telah dibayar dengan sangat mahal. Darahnya telah menyucikan kita. Biar kiranya kita menjadi anak-anak Dia yang selalu mau memuji Tuhan. Karena hidup kita sekarang bukan milik kita lagi. Kita pakai untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus. Haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian ini saudara. Katakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus sampai oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka. Ya Tuhan, berjadi suka-sukamu Bapa. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Boleh sambil berikan tepuk tanganmu saudara. Kita mau menari buat Tuhan. Meninggikan Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama jemaat Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-suka, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Biar jadi suka-suka Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Jemaat Tuhan angkat pujian ini. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Suka-sukamu Tuhan, haleluya Yesus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sama-sama. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan sesuka hati, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya di pengorbanan Tuhan, Tuhan mencurahkan darahnya yang penuh kuasa. Amin. Sebab dari hanya pada Tuhanlah satu-satunya jalan kita menuju kepada Bapa. Haleluya. Oh Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini saudara. Kau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat.
Tuhan. Amin, haleluya. Oleh karya salib Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Zaman ini lalu pada hari ini, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling kata, kalau namaku dipanggil keluarga. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Haleluya saudara. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, kita pastikan diri kita ada ketika Tuhan datang. Haleluya. Kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau para tebusannya berkeliling, kalau namaku dipanggil keluarga. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Sekali lagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kita mau iman ini saudara. Sama-sama jemaat Tuhan, kita imani saudara, ketika Tuhan datang, kita adalah bagian dari yang dipanggil. Ketika kita dipanggil, kita jawab ya Tuhan. Sekali lagi katakan, kalau bunyi, amin Yesus Tuhan. Oh, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Sama-sama. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala keluarga. Kalau bunyi sangkakala keluarga. Kalau bunyi darahnya yang mahal telah tercurah di dalam hidup kita, menebus dan menyelamatkan kita saudara. Darahnya yang penuh kuasa telah mencapai hati saya dan saudara. Kita telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya Yesus. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa. Haleluya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sekali katakan, darahnya amat kuasa. Amin Yesus. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Yesus Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala pengagungan hanya Tuhan yang buat. Haleluya Yesus.
Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab darah-Mu yang menyucikan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sukacita kami penuh. Terima kasih Yesus. Oleh anugerah yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini saudara. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Angkat pujian ini sama-sama saudara. Sukacita. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bermasmur bagimu Tuhan, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, kami puji Engkau. Ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku. oh haleluya. Darah-Mu Yesus, Terima kasih ku dijadikan baru. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, oh sukacitaku penuh. Haleluya Yesus, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bernyanyi bagimu, puji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, oh
darahmu, darahmu Yesus, sucikan darahmu yang menyucikan Tuhan. Bebaskanku, Darahmu bebaskan kami Tuhan. darahmu Yesus, ubahkan damu, ku dijadikan. Dengan iman sekali lagi katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, Haleluya Tuhan. Oh, darahmu Yesus, ubahkan damu, ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, darahmu, darahmu Yesus, sucikan damu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya Yesus, kami dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan pujianmu kepada Tuhan. Betapa Dia baik buat saya dan saudara. Dia merelakan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Terima kasih Tuhan. Itu mahal Tuhan karya salib-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan Kau di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Katakan pujianmu saudara. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Sebab anugerah yang Tuhan beri di dalam hidup saya dan saudara. Oleh karya salib Tuhan, kita telah diselamatkan. Pastikan ketika Tuhan datang, kita ada di barisannya Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Oh, Tuhan. Betapa kami bersyukur. Oh, Yesus Tuhan. Darah-Mu lebih mahal Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, kami telah lunas dibayar. Dosa tidak bisa merenggut kami daripada Engkau Tuhan. Walaupun kami lemah, kami bertanya Tuhan, kami adalah milik-Mu. Kami bukan milik dunia ini Tuhan. Haleluya Yesus. Semuanya karena darah-Mu. Oleh karena darah-Mu, oleh karena kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa darah-Mu Tuhan.
Amin. Haleluya Yesus. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus sucikan aku, Darah-Mu Yesus bebaskanku. terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus. Oh, Yesus. Darah-Mu. Haleluya. Darah-Mu ubahkan aku, dijadikan baru. Sekali katakan darah-Mu Yesus. Dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Ibu Gembala membawa kita di dalam doa persembahan dan firman Tuhan. Haleluya Yesus, Kau yang bebaskan kami Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, Dijadikan baru. Katakan darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu bebaskan aku. Jemaat Tuhan nyanyi pujian ini. Yesus Dengan kesungguhan hati saudara, katakan kepada Tuhan, biar Dia mau sucikan kita dengan kekuatan kuasa darah-Nya, mengubahkan hidup kita. Sekali lagi dengan iman, katakan darah-Mu Yesus. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup kami Bapa, inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Bapa. Kami mengangkat hati di hadapan-Mu, kami percaya oleh kuasa darah-Mu Bapa, oleh kuasa darah-Mu Yesus, oleh pengorbanan-Mu yang begitu besar yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan pertolongan dan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berkata, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sudah Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu saja. Kami percaya hati-Mu senang disenangkan di pagi yang indah ini. Sebab kami sudah membangun mesbah doa kami melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan dikuatkan dengan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Bentuklah kami dengan firman Allah. Kami percaya oleh kebenaran firman Allah, oleh kekuatan kebenaran firman Allah, oleh suara-Mu.
maka hidup kami diubahkan Tuhan. Kami berjalan menurut kebenaran-kebenaran firman Allah. Baik tingkah laku kami, pribadi kami, hidup kami Tuhan menyenangkan Tuhan. Sakit, oleh kekuatan kebenaran firman Allah ada kesembuhan Bapa. Yang lemah Tuhan, oleh kekuatan kebenaran firman Allah ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba firman Allah. Pakai dia, otoritas Allah, kuasa Allah ada dalam kehidupan hamba firman Allah. Ketika menyampaikan isi hatimu, suaramu bagi kami jemaat Tuhan pada pagi yang indah ini Bapa. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam untuk mengganggu jalannya ibadah kami. Bahkan konsentrasi kami ketika kami mendengarkan suaramu, isi hatimu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lalukan dari tempat ini terlebih dari hati kami, dari hidup kami, dari pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah bagi namamu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan suaramu. Kami siap untuk berkorban. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Semua katakan amin. Seru jemaat boleh silakan duduk. Bagi yang bertugas boleh silakan maju ke depan.
pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat Jumat Agung. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membawa pulang berkat dari peringatan Jumat Agung hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab. Oke. Saya mengikuti rentetan latihan mereka semalam. Dan lagu-lagu mereka itu banyak tentang darah Yesus, saudara. Saya tergerak untuk bicara darah Yesus. Tapi dalam pergumulan saya kemudian saya memilih untuk bicara ini sih saya. Memilih ini saja untuk saya bicarakan. Sesuatu yang sederhana yang saya pikir gimana mengaplikasikan dalam hidup kerohanian kita tentang makna Paskah itu, makna Jumat Agung itu. Waktu saudara ngerti Jumat Agung itu seperti ini, sekarang pertanyaannya berapa banyak dari kita yang mengerti Jumat Agung ini lalu mengaplikasikannya dalam hidup kita. Karena kalau cuma sekedar tahu, saya pikir sebagian besar kita tahu kenapa kita harus percaya kepada kematian Tuhan. Tujuan utamanya adalah karena Tuhan mati buat hidup kita supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Maka kita diyakinkan dengan bahwa penebusan itu melalui darahnya yang mahal. Darah itu mahal karena apa? Karena dia menyucikan, karena dia menguduskan, karena dia membenarkan. Tadinya ini yang saya mau ulas, apa arti pembenaran dari darah Yesus, menguduskan dan sebagainya. Tapi kemudian saya lebih tertarik untuk bicara sebenarnya apa sih sebenarnya ketika orang Kristen ngerti tentang saya itu ditebus oleh darah Yesus, lalu saya mengaplikasikannya seperti apa. Jadi ini aplikasi kekristenan ketika mengenal atau mengetahui secara dalam arti Yesus mati buat hidup kita. Nah, aplikasi itu saya ambil dari satu cerita tentang kematian Yesus Kristus. Kita membuka Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 mulai, dan di sana oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop Yesus mati. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Bisa ditampilkan. Jadi saya akan mengeksposisi cerita tentang kematian Tuhan Yesus, lalu kita melihat apa makna yang terkandung di dalam cerita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum lanjut, kalau kita belajar teologi ya saudara, khotbah itu terdiri dari beberapa jenis khotbah ya. Kalau khotbah topikal, eksposisi, ekspositori. Nah, kalau saya khotbah begini berarti ini ekspositori. Kalau saya bilang hari ini saya mau khotbah judulnya tentang kasih, nah itu berarti topikal dan sebagainya. Tapi saudara harus ingat, isi khotbah itu ada 3. 1, khotbah harus memuat pengajaran, dan kedua, khotbah harus memuat apologetik, dan yang ketiga, khotbah yang memuat tentang praktikal. Saudara, kebanyakan gereja khotbah tentang praktik. Bagaimana jadi keluarga yang hebat, gimana jadi anak muda yang tangguh, itu praktek-praktek. Gimana sukses, gimana diberkati, itu praktek saudara. Tetapi banyak orang lupa, khotbah itu praktek tidak akan pernah ada arti kalau pengajaran nggak ada. Makanya khotbah itu saya memilih lebih banyak ngasih tentang pengajaran. Kedua adalah tentang apa tadi saya bilang tadi? Apologet, yaitu bahwa ada banyak sekali ajaran-ajaran di luar yang menentang kekristenan, bukan ajaran luar, tapi ada Kristen sama Kristen tapi berbeda. Nah, makanya di khotbah-khotbah itu harus disampaikan supaya apa-apa yang menjadi suatu pengajaran yang berbeda dengan yang kita ketahui, nah kita berapologet dengan khotbah itu supaya jemaat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena dunia sekarang ini banyak sekali hal-hal pengajaran yang berbeda yang sudah dapat direkam oleh setiap orang percaya, dan orang-orang yang tidak dewasa kadang tidak memfilter ajaran itu. Nah, gereja punya tugas adalah mengajarkan apa yang benar sebenarnya, apa yang benar dari pengajaran yang sebenarnya. Oke, sudah dapat Matius pasal 23 ayat 44. Yesus
mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa." Ini doa. Doa Bapa kami kita pending dulu untuk 2 kali pertemuan ini. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Haleluya. Ini versi dari Dr. Lukas menulis riwayat tentang kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 12 di sini artinya jam 12 siang. Waktu orang menerjemahkan Alkitab terjemahan baru ini, mereka mengacu kepada jam yang berlaku sekarang. Jam dalam jam modern yang ikut sekarang. Jadi jam 12 ini sama dengan jam 12 sekarang. Padahal pada waktu itu, hitung-hitungan waktu orang Yahudi itu jam 1 dimulai dari terbitnya matahari. Terbitnya matahari itu dinamakan jam 1. Jadi sebenarnya jam 1 itu jam 6 pagi sekarang, 2, 3 dan seterusnya dihitung secara itu. Tetapi waktu diterjemahkan ayat ini, jam 12 ini, kata jam 12 mengikuti aturan waktu modern yang sekarang. Haleluya. Kenapa? Saya ingin Anda mengerti supaya jangan Anda bilang nanti, karena kalau jam 12 menit hitung waktu itu sudah jam 6 sore. Kalau terjadi gelap hari itu sampai jam 3, jam 3, 6, 7, 8, 9 itu memang udah malam. Jadi tidak ada satu yang aneh dalam ayat ini. Jadi saya jelaskan dulu, ini jam 12 adalah jam 12 siang sampai jam 3 sore. Oke, saya mulai. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Maka gelap yang dimaksudkan dalam ayat ini itu benar gelap yang aneh. Benar nggak? Karena ini hitungan jam waktu siang sekarang, saudara. Kalau ditanya kenapa terjadi gelap pada waktu itu, para ahli akan pasti bilang, itu ada terjadi gerhana matahari. Saudara, kalau kita belajar Paskah itu dihitung, Anda baca Alkitab, pada hari bulan pertama dan di hari ke-14 dari bulan pertama itu hari ke-14 itu di mana bulan itu bulan terang, saudara. Bulan apa itu? Bulan purnama, saudara ya. Saya ingat anak saya itu lahir di bulan purnama. Bulat sekali, saudara. Waktu dia lahir, saudara, ada jemaat robek kalender dan kasih, "Pak, ini anak-anak mujur." Ya, Pak, sorry, senyum-senyum dia kasih. Dan kemarin di mobil saya bilang, "Pak, kami simpan kalendernya tanggal 12 bulan 11. Nah, kalau dia mujur, saudara yang punya anak gadis, tolong siap-siap nikah dengan anak kami karena dia hoki, saudara ya. Lahir di bulan purnama. Ya. Kata orang Cina, wah anak ini pasti anak hoki, saudara. Oke, kita lepas. Itu bulan purnama. Posisi pada waktu itu adalah matahari berseberangan dengan bulan. Jadi tidak mungkin karena gerhana itu terjadi posisi matahari dan bulan itu berderet lalu bumi. Matahari, bulan, bumi, sehingga orang yang di bumi melihat ada gerhana matahari. Tapi itu posisi sebenarnya berbeda. Jadi ini sebenarnya tidak dapat diterima secara akal. Bahkan secara sains nggak mungkin ini terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa kok di kematian Tuhan ada keanehan ini? Ada mujizat ini, ada apa itu? Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu harus kita cari pembuktiannya, betul bukan? Amin saudara.
Amin. Itu ada istilah metafisika, artinya di balik fisik, di balik sesuatu yang kelihatan. Kalau yang kadang-kadang nggak kelihatan, tetapi orang punya apa? Kemampuan untuk melihat apa sih sebenarnya yang aneh ini, saudara. Lalu mari kita belajar melihat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang belajar Alkitab, maka kita mesti belajar melihat dari sisi Alkitab. Benar nggak saudara? Kenapa terjadi hal itu? Apa hubungannya dengan terang yang tiba-tiba di siang hari menjadi gelap gulita? Ada apa sebenarnya ini? Sementara itu tidak dapat didukung oleh posisi tata surya atau alam ini saudara. Nah saya mau ajak saudara untuk anjang sana ke jauh perjanjian lama. Kita membuka Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Oke. Jadi kita mau cari tahu ini fenomena aneh ini apa sebenarnya. Maka kita coba belajar mencari, karena ini nggak dapat dinalar dengan akal, tapi dapat terjawab oleh firman Tuhan. Amin. Oke, mari kita mulai. Saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya pernah ngajar kitab Kejadian di salah satu STT, saudara. Saya pernah bilang bahwa waktu itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada Tuhan menciptakan setengah-setengah, separuh-separuh. Langit pasti sudah sempurna dan bumi sudah sempurna. Benar? Benar? Saya mau ciptakan langit tapi langit amburadul. Saya mau ciptakan bumi tapi bumi. Nah coba kita lihat ayat 2, perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan. Jadi waktu bumi yang diciptakan belum berbentuk. Nggak ada bentuknya. Mau dibilang bentuk apa? Nggak tahu. Jadi kan aneh saudara. Nah ini pelajaran. Sebenarnya gini. Kapan kita melihat Lucifer itu dibuang ke bumi? Kapan Lucifer itu dibuang ke bumi? Itu adalah di antara ayat 1 dan ayat 2. Jadi ketika Lucifer datang, dia porak-porandakan bumi. Dan bumi kehilangan bentuk. Dan Anda lihat, bumi yang diciptakan pertama, langit dan bumi, katanya bumi belum berbentuk dan kosong. Dan apa? Gelap gulita. Jadi hakikat bumi pada waktu itu adalah gelap gulita. Pertanyaan perhatikan ini. Hakikat bumi pada waktu itu adalah gelap gulita. Coba kita baca ayatnya yang ketiga. Jadi itu yang saya mau ajar saudara untuk lihat ini. Jadi hakikat bumi adalah gelap gulita. Lalu kemudian ada tindakan di ayat 3. Kita lihat tindakan itu apa? Ayat 3 plek, ayat 3-nya di bawah. Oke. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, bertindaklah Allah untuk langit dan bumi yang diciptakan yang belum berbentuk itu, yang tak berbentuk itu. Apa katanya? Jadilah apa? Terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, saya tanya, ayat 3 ini ketika Tuhan berfirman jadilah terang, saya tanya apakah matahari sudah ada? Apakah bulan sudah ada? Apakah benda-benda penerang di langit sudah ada untuk bumi? Belum. Kapan matahari ada? Di ciptaan keberapa? Nah, guru sekolah minggu, di ciptaan keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 4. Nah itu. Coba catat namanya, ada hadiah nanti dikasih sama Pansori. Pintar gitu saudara ya. 4. Hari keempat baru ada langit. Ada matahari, ada benda penerang di langit. Ada pertanyaan, itu terang mana? Ya itu terang Tuhan. Karena waktu bilang anak domba itu menjadi terang di sorga. Saudara lihat, kemudian ada matahari, kemudian ada bumi, kemudian yang disebut Alkitab penerang-penerang di langit, di cakrawala. Itu sumbernya dari terangnya Tuhan. Kenapa terang itu ada? Untuk membunuh kegelapan. Maka terjadi jawaban, gelap artinya ketiadaan terang. Kenapa waktu Yesus mati terjadi gelap gulita? Gampang jawabannya.
Bumi di detik di jam itu kembali kepada hakikat awal, di mana bumi belum tersentuh oleh terang ilahi. Waktu itu dosa menjelajah, pada waktu itu terjadi gelap gulita yang nggak dapat dinalar secara akal. Bapak ibu saudara, jadi Anda dengar baik-baik. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dia menempatkan diri pada kegelapan. Tuhan seperti gak ada. Sekejap dunia ini menjadi kekuasaan, kuasa kegelapan, gelap menguasai. Saudara, kalau Anda mengerti ini, Anda tidak akan pernah jadi orang Kristen gampangan. Karena pengorbanan Tuhan untuk menciptakan terang sesungguhnya itu diterbitkan kembali. Jadi Anda dengar ya, kematian Tuhan adalah terang sesungguhnya, supaya kita yang pada hakikat gelap menjadi terang. Makanya saudara-saudara yang berkati Tuhan, Tuhan bilang kalau ada Tuhan dalam kehidupan kamu yang adalah terang, hiduplah di dalam terang. Saya ingin kita baca ayat itu saudara. Jadi gampang Bapak Ibu, ini eksposisinya panjang jadi pendek-pendek aja saudara. Jadi terang itu adalah Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36, perhatikan. Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepadanya, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Titik. Kalau saudara buka Alkitab ini, Alkitab Yohanes 12, di atas dikasih judul apa? Ada nggak yang bisa baca judul Alkitab di atas? Judul. Iya, Yesus apa? Memberitakan tentang kematiannya. Jadi ini kata-kata Tuhan untuk kita mengerti waktu dia mau mati. Dia bilang apa waktu dia mau mati? Dia ini terang yang sebentar mau mati. Haleluya. Dia bilang aku ini terang yang sebentar mau mati. Haleluya. Jadi benar ketika dia mati ada kegelapan, karena dia sebenarnya terang yang sesungguhnya. Kan dia pernah bilang, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dengan nama aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Haleluya. Kita baca terus. Sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepada terang itu. Supaya apa? Kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Saudara, waktu Tuhan mati buat kita, dia menerbitkan terang kepada kita. Supaya kita apa? Kita tahu arah, tahu tujuan. Kalau kita nggak ada terang, kita nggak tahu kemana kita pergi. Kita pikir kita ada di jalan yang benar. Kita pikir kita ada di jalan yang lurus. Kita pikir kita ada di dalam anugerah. Tapi sebenarnya kita nggak ada dalam terang. Kita nggak ngerti arah tujuan hidup kita. Ayat selanjutnya ayat 36. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Udah? Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya apa? Kamu sama-sama 23 menjadi anak-anak terang. Boleh bilang amin? Maka yang pertama saya memberitahu aplikasi dalam hidup kekristenan kita. Ketika kita mengerti satu makna tentang kematian Tuhan, Anda sedang mengkhianati pengorbanan Tuhan kalau engkau enggak hidup di dalam terang Tuhan. Saya ulang kalimat saya, engkau sudah mengkhianati pengorbanan Tuhan yang mahal, yang berharga, yang hebat, yang luar biasa, kalau engkau tidak hidup di dalam terang. Haleluya. Mau hidup dalam terang, jadi kita harus menerangi dunia ini karena kita sudah ditebus dengan kematiannya, dengan darahnya yang mahal. Haleluya. Terangilah seberapa yang Anda dapat menerangi, seberapa besar terangmu bisa menjangkau, jangkaulah itu, berdampaklah bagi orang. Orang bisa lihat terangmu, saudara. Terang yang menceritakan apa? Menceritakan tentang terang Tuhan yang terbit atasmu. Waktu Tuhan bilang, akulah terang dunia, Tuhan juga bilang, kamulah terang dunia. Haleluya. Jadi waktu orang bisa mengerti Tuhan mati buat kita, ini yang pertama yang harus kita aplikasi. Jadikanlah hidupmu terang yang dapat dinikmati oleh sesamamu. Yang kedua, ayat pokok.
Saya baca aja. Ayat 45 dari kitab Lukas 23 tadi. Tadi 44-45. Sebab matahari tidak bersinar. Oke, ya. Jadi kalau selama matahari itu sebenarnya dapat terang dari terang Yesus itu, Bu, saudara. Jadi kalau ini nggak ada, dia nggak bisa bersinar, saudara. Ayat bagian B. Dan tabir bait suci terbelah dua. Nah, jadi ini yang kedua. Waktu kematian Tuhan, ada peristiwa aneh yang terjadi di bait Allah. Perhatikan kalimat saya. Ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi di bait Allah. Di mana? Halo, di mana? Bait Allah. Saya ulangin kalimat ini. Peristiwa terjadi di bait Allah. Ada salah satu tujuan kematian Tuhan, bahwa bait Allah itu diperhitungkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Apa itu? Bait tirai di bait Allah terbelah dua. Di belajar tabernakel ada 3 pintu. Pintu masuk halaman. Jadi orang di luar halaman itu kalau mau masuk ke halaman dulu, saudara, itu harus lewat pintu. Nah, di pintu itu ada tirai. Waktu orang di halaman mau masuk ke baitnya, ada bagi 2, baitnya ruang suci dan ruang maha suci, saudara. Itu ada pintu juga. Dan di pintu itu ada tirai. Waktu orang masuk sampai dari halaman masuk ke ruang suci, ada pintu, ada tirai. Orang dari ruang suci masuk ke ruang maha suci juga ada tirai, ada pintu, ada tirai. Bahasa Sanskerta itu pampele, saudara. Ya, saudara tahu pampele? Nah, itu hordeng, saudara. Saya kasih tahu saudara, ini saya punya mata kuliah ini. Semua tirai di depan, di halaman, masuk ruang suci dan ruang suci, itu warnanya sama. Kapan mau Anda tahu warnanya sama? Ikutilah pelajaran nanti yang sebentar direncanakan, sudah 3 tahun nggak jadi-jadi, saudara ya. Warnanya sama. Nah, saudara dengar baik, waktu Tuhan mati, kok kenapa ya Tuhan buru-buru? Atau yang Tuhan kerjakan masih banyak, saudara. Salah satu di antara selain menggelapkan itu, terjadi kegelapan, kenapa lo Tuhan harus membelah tirai? Saudara, tirai itu penghalang dari sebuah pelayanan. Haleluya. Orang tidak bisa datang, imam tidak bisa masuk ke dalam untuk melayani, membakar mezbah ukupan, tidak bisa membawa roti sajian persembahan karena ada meja roti pertunjukan di dalam ruang suci. Lalu orang tidak dapat membakar ruang suci, meja roti pertunjukan, satunya lagi apa? Mezbah dupa, saudara. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kalau orang nggak lolos di sana, itu pembatas atar pelayanan. Seorang yang melayani ini, imam kerjakan dulu bagiannya di sini. Lalu kemudian imam masuk ke sana, ada tirai ke ruang maha kudus. Di sana ada apa? Tabut Tuhan. Itu bicara tentang Shekinah Allah, tentang kesucian Allah, Allah yang hadir di situ. Hanya orang-orang yang ditentukan boleh masuk ke sana. Dibatasi dengan apa? Dibatasi dengan tirai. Orang nggak boleh lihat ruang Maha Kudus, mati, saudara. Waktu Tuhan mati di kayu salib, saudara, ini tirai terbelah dua. Artinya dengan secara otomatis semua orang dapat memandang ke dalam. Haleluya. Tidak ada lagi batas pelayanan. Dengar ini, saya mau kasih tahu. Ada rahasia yang dalam dari cerita ini. Kenapa Tuhan peduli tentang bait Allah? Karena Tuhan peduli orang-orang yang ketika terima keselamatan, bagaimana dia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagaimana dia berdiri sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Gini Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan membelah tirai, mempertontonkan apa yang ada di dalam kemah, dalam ruang Maha Kudus, yang dulu hanya imam besar yang boleh tonton, sekarang semua umat boleh, saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan mati, Tuhan bilang kitalah semua adalah imam-imam. Haleluya. Waktu Tuhan mati, Tuhan angkat derajat. Bukan kita datang sama imam, Tuhan, imam saya berdosa, bakarkan dong aku domba. Enggak, kalau saudara mau minta ampun, saudara sendiri dengan mulutmu karena engkau imam, bakar domba buat Tuhan, bakar sembelihan buat Tuhan. Artinya apa? Kita dapat secara langsung minta ampun kepada Tuhan.
Itu yang pertama, Anda bisa melihat ke dalam. Artinya apa? Semua orang dapat melayani Tuhan karena statusmu adalah imam. Saya melayani Tuhan karena saya imam. Saudara pikir, saudara juga sebenarnya imam. Saudara layani Tuhan. Bilang amin dong. Iya, kenapa? Oh, tapi saya nggak bisa kepada Bapak Gembala. Iya, engkau nggak bisa karena talenta kita beda. Tapi pelayanan kita sama. Talenta kita boleh berbeda, tapi pelayanan kita sama kepada satu Tuhan, yaitu apa? Tuhan Yesus Kristus. Kedua, kita nggak melayani Tuhan hanya karena di gereja. Ketika Tuhan membelah tirai, Tuhan bilang, aku nggak mau dikungkung di ruang Maha Kudus ini. Aku mau keluar, aku mau menjangkau dunia. Haleluya. Jadi waktu Tuhan mati, Tuhan bilang, aku sekarang menjemput bola, menjemput jiwa-jiwa. Itu pelayanan keluar. Tuhan datang dan dia memakai kita yang sekarang adalah imam. Nggak perlu pendeta untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nggak perlu hamba Tuhan yang sekolah khusus Alkitab. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun, karena kau juga imam yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada anakmu, ini Pak Pendeta, saya mau panggil, mau doain dulu. Kalau kamu adalah imam, doain anakmu. Haleluya. Kalau dia keras kepala, tumpangin kepalanya. Haleluya. Oh, selamat tidur, saudara. Kalau masih belum bertobat, besok pakai 2 tangan. Haleluya. Kalau tangan yang belum cukup, pakai kaki, saudara. Saya mau tahu gini, engkau punya kuasa yang sama ketika engkau datang kepada Tuhan mendoakan anakmu. Gitu maksudnya. Haleluya. Engkau punya kuasa yang sama. Nggak usah imam tolong bakarkan korban. Tuhan imam tolong tanyakan di ruang Maha Kudus. Enggak. Engkau sekarang sudah bisa menghadap Tuhan di ruang Maha Kudus. Engkau adalah Allah yang Tuhan mati mengangkat Anda menjadi imam supaya engkau bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan bukan pesan mimbar. Waktu engkau keluar berbuat baik adalah sebuah pelayanan di luar. Karena engkau imam. Engkau sudah menciptakan terang Tuhan yang kau dapat. Engkau dapat menjadi terang keluar. Itu maksudnya hubungan. Kita ini dipanggil Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Jadi kita sudah belajar tentang gelap. Lalu yang kedua adalah tentang bait suci. Yang ketiga kita baca Alkitab. Ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Abah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Mati. Terjemahan yang lain bilang, maka dia mati pada waktu. Ayat 47, perhatikan. Ketika kepala pasukan, perhatikan ini makna yang ketiga. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, siapa dia? Kepala pasukan itu memuliakan Allah, katanya. Perhatikan apa ini kepala pasukan bilang. Sungguh orang ini adalah orang benar. Anda lihat versi Matius tulis, waktu kepala pasukan ini sadar, dia bilang begini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Siapa yang ngomong? Kepala pasukan. Siapa kepala pasukan? Orang mana dia? Orang Betawi. Tadi saya dengar Betawi. Orang apa dia? Orang Romawi. Kepala pasukan. Berarti dia orang non-Yahudi. Saudara dengar, kalau Tuhan mati, bukan mati buat orang Yahudi, mati buat orang di luar Yahudi, buat semua orang. Itu pertama. Haleluya. Anda kedua dengar baik. Orang yang pertama di dunia yang mengalami dampak kuasa kematian Tuhan bukan orang Yahudi, tapi orang Romawi. Orang yang menyalibkan Tuhan, dia yang bikin strategi, kepala pasukan, dia yang komando cambuk, dia yang komando tikam, dia yang komando pikul, suruh pikul, dia yang ngatur. Tapi ketika Tuhan mati, ada sesuatu dalam hatinya bilang, sungguh dia ini anak Allah. Siapa yang bertobat pertama waktu Tuhan mati? Kepala pasukan. Siapa kepala pasukan? Bukan orang yang hidup di gereja, di bait Allah. Bukan orang yang setiap hari berdoa kepada Allah. Tapi dia seorang yang ikut dalam penyiksaan Tuhan. Tapi dia bisa bertobat.
saya mau beritahu, mujizat terhebat daripada kematian Tuhan adalah pertobatan. Haleluya. Kalau Tuhan mati, waktu Anda ingat Tuhan udah mati buat saya, Anda ingat engkau udah tobat belum? Ini bukan persoalan orang luar, ini persoalan pertobatan. Makanya saya pikir tadi ngomong darah Tuhan menyucikan. Sudah tahulah darah Tuhan menyucikan. Tapi kini kadang kala kita mengerti Tuhan mati buat kita untuk diselamatkan. Tapi kita nggak hidup dalam pertobatan, dalam kesadaran yang penuh. Jadi ini bukan persoalan orang luar, persoalan yang orang-orang yang justru sudah terima Tuhan. Supaya apa? Kita harus hidup di dalam pertobatan. Artinya sebuah perubahan hidup. Boleh bilang amin? Haleluya. Jadi ini makna aplikasinya, makna kematian Tuhan. Dan dia aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan butuh pertobatan dari setiap orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sudah mati buat diri dia. Yang terakhir berikut. Ayatnya yang ke-48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil apa? Memukul-mukul diri. Kira-kira menurut saudara, kenapa mereka pulang memukul-mukul diri? Hah? Iya, menyesal. Tadi orang, siapa dia? Orang apa? Kepala pasukan itu, saya bilang dia apa? Bertobat dia. Ingat, bertobat itu adalah perubahan apa? Pikiran, metanoia. Tadi dia ajar dia penjahat. Sekarang Tuhan, dia itu anak Allah. Bertobat dia. Saudara, itu tobat dan menyesal itu beda. Ada orang pikir dia bertobat. Waktu dia nangis-nangis, sadar dia itu bukan tobat, dia menyesal. Saya kasih contoh. Waktu Yesus mati, siapa dua orang murid Tuhan yang kita tahu juga melakukan suatu pelanggaran besar kepada Tuhan? Yudas sama Petrus. Jadi Yudas dan Petrus sama-sama buat kesalahan. Bukan berarti Yudas kesalahannya paling berat, lalu Petrusnya ringan. Tidak, menyangkal itu sebuah pengkhianatan juga kepada Tuhan. Bukankah engkau salah satu yang ikut bersama dia? Enggak, bukan salah satu dari orang yang ikut dia. Dia menyangkal 3 kali, saudara. Bapak ibu saudara, itu sama berdosanya dengan Yudas. Waktu Yudas tahu Yesus akhirnya mati, maka Yudas menyesal. Petrus juga menyesal. Waktu ayam berkokok dia nangis, dia menyesal. Dia ingat Tuhan bilang sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Menyesal dia. Tapi Anda lihat ada 2 orang menyesal. Yang satu melangkah ke depan kepada pertobatan, yang satu tinggal di tempat dan mengakhiri hidupnya. Simon Petrus ketika dia tahu dia bersalah, dia malah mencari Tuhan, memperbaiki hidupnya dan siap dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang hanya menyesal akan kelihatan dari cara hidupnya, apakah kemudian hidupnya menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi 1000 kali Anda nangis, saudara, di gereja, kalau itu hanya sekedar menyesal, engkau harus tambah 1 langkah, perubahan hidup yang menunjukkan kau sedang memuliakan Tuhan dengan cara hidup saudara. Boleh bilang amin? Yang terakhir ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Anda perhatikan ada 2 hal yang bertentangan, dekat dan jauh. Dekat dan jauh. Itu dekat apa? Orang-orang yang mengenal Yesus secara dekat. Tapi apa? Berdiri jauh. Kalau ngomong Tuhan, wah kenal dekat dia. Wah Tuhan mah ibunya Maria kan, bapaknya Yusuf mati disalibkan, kenal dia.
Engkau mau berteologi dengan dia kenal. Tapi dengar, kenal belum aja cukup. Tapi orang yang kenal Tuhan harus berdiri dekat dengan Tuhan. Haleluya, berdiri dekat dengan Tuhan. Ada orang yang mengenal Tuhan, memahami firman, kenal benar dengan aturan Tuhan. Tetapi kehidupannya begitu jauh dengan apa yang dia kenal. Saudara, kematian Tuhan mengajar kita apa? Waktu engkau lebih dalamin Tuhan, mengenal Tuhan, engkau harus diseret, dibawa dekat, melekat dengan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saudara. Haleluya. Jadi jangan jauh-jauh. Tapi puji Tuhan, ketika Anda baca seterusnya, ketika Tuhan punya mayat mau diturunkan, Alkitab bilang, dan di dekat salib Yesus berdiri Maria Magdalena, Maria istri Klopas, dan Maria ibu Yesus. Ternyata orang-orang ini kemudian datang mendekat. Perempuan-perempuan ini tadi jauh. Ini yang Tuhan maksudkan. Kalau Tuhan mati buat saudara, bukan cuma kenal Tuhan dari lahir. Maria bukan hanya tahu dia dilahirkan, kemudian dibesarkan oleh Maria, tapi Maria akan ikut Tuhan sampai Tuhan anaknya itu mati di kayu salib. Itu gambaran aplikasi buat kita. Yesus sudah mati buat hidup kita. Mari kita hidup Tuhan sampai Tuhan datang kembali, atau sampai kita datang kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Tundukkan kepala. Haleluya. Kita bilang terima kasih buat Tuhan. Kalau saya tanya apakah semua orang Kristen kenal tentang kematian Tuhan? Tahulah. Satu-satunya kegiatan ibadah di hari Jumat buat orang Kristen adalah ibadah Paskah. Makanya Jumat Paskah adalah ibadah yang lain dari biasanya. Bukan ibadah di hari pertama di minggu berjalan. Bahkan beberapa orang melayani atau membuat ibadah di hari Sabat, Sabtu. Tapi itu rutinitas, tapi hanya ada satu kejadian di mana orang beribadah di hari Jumat. Dan itu adalah kematian Tuhan. Kalau anak-anak mau tanya, kenapa kita Jumat ke gereja, Mama? Saya tahu apa jawaban mamanya. Mamanya kami bilang, karena hari ini Yesus mati buat hidup kita. Saya tahu ini bahasa yang kita kenal semua dan kita sudah pahami. Tuhan sudah mati buat kita, nak. Tuhan sudah korbankan nyawanya. Tuhan sudah korbankan dirinya. Tuhan curahkan darahnya. Dia rela menderita. Dia rela dianiaya. Dia rela dipaku, disalibkan supaya kita selamat, nak. Pertanyaannya adalah, apakah engkau mau hidup dekat dengan Tuhan? Apakah engkau mau merubah, mau bertobat setiap waktu dengan Tuhan? Apakah engkau mau jadi terang yang sebenarnya di hadapan Tuhan? Apakah engkau mau melayani Tuhan dan gerejanya? Apa yang kau bisa beri? Engkau nggak bisa beri di mimbar ini, tapi engkau bisa memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hasil pertamamu. Kata Alkitab kemarin sudah diulaskan dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kalau engkau pahami tentang kematian Tuhan, benahi 4 perkara ini, 4 atau 5 perkara ini, dan saya percaya Tuhan akan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, para pelayan perjamuan kudus datang ke depan. Terima kasih Bapak. Menjadikan kami anak-anak ketebusanmu yang mulia diri di hadapan Tuhan. Hari ini kami siap untuk menghormatimu, menghormati kematianmu lewat perjamuan kudus ini. Perjamuan Tuhan kudus ini, dan kami hormati setinggi-tingginya karena pengorbanan nyawamu yang tak dapat terganti. Terima kasih Bapak Yesus. Allah Bapa kami di surga, berkatilah Tuhan, biar kasihan dan menjadi bagian depan kami Bapa, dan kami siap melayani Engkau dan kerja-Mu, dan kami percayakan kami akan menjadi bagian kami.
dalam surga Tuhan, dalam nama Yesus ada roti dan cawan anggur di tangan kami Tuhan. Kami menggenggam ini dengan iman bahwa inilah bukti pengorbanan Tuhan dalam kami, dan benar-benar Engkau telah mati bagi kami. Kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau mengangkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan, dengan iman bahwa Engkau sudah menebus kami dengan kuasa, membawa kami kepada kebenaran, dan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu setelah Engkau mati dan menebus kami, masih ada langkah-langkah selanjutnya yang harus kami aplikasikan di kehidupan kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang mau menghargai kematian Tuhan bagi kami, kami akan hidup dalam terang-Mu Tuhan. Kami akan hidup menulari orang dengan terang kebaikan Tuhan. Kami akan melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Kami akan berubah cara hidup kami Tuhan, dan kami belajar dekat dengan Tuhan setiap waktu hidup kami. Kuduskan dan khasiatnya kami dapat, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat. Bahkan ada sukacita yang besar yang akan kami terima. Akhirnya jemaat Tuhan angkat roti dengan tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sebelum makan, dengar firman ini yang kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penderitaan yang Kau sudah kerjakan, menggantikan penderitaan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau setia, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami malu Tuhan kalau kami tidak bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah pengiringan kami, patronnya adalah kematian Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat, siapkan cawan anggurmu. Angkat di hadapan Tuhan dengan tangan kananmu. Sebelum saudara meminumnya, dengar firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan roti tadi, lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Segala hormat dan kuasa kami kembalikan kepadamu Yesus. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Sukacitaku penuh bermanyur bagimu, karena ku tahu. Mari kita bilang terima kasih buat Tuhan. Menyanyi
ibadah ini ditamatkan. Saudara boleh datang ke depan. Saudara bawa hidup saudara. Ada komitmen berbagi saudara dengan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa. Curahan darahmu Yesus, darahmu Yesus. Bapa kami di surga, pakai tangan hamba menjadi berkat bagi mereka yang datang. Dan biarlah anugerah Tuhan yang besar menjadi bagian mereka yang hadir, yang datang, yang menyadari bahwa hidup ini ada karena kematian Tuhan dan ada karena itu tangan hamba adalah berkat yang besar. Diberkatilah apa yang karena keselamatan yang di Tuhan berjalan bersama. Setiap pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga pribadi mau apapun, Tuhan menghormati bagi mengerjakan kebaikan itu dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan yang besar melimpah bagi dan apa yang kerjakan bersama keluarga rumah tangga untuk kehidupan anugerah kuasa yang besar. Terima janji Tuhan dan bersama di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan ini ajaib menyertai sepanjang jalan hidup di rumah tangga apapun para suami dan inilah janji Tuhan yang ia dalamkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan kemuliaan Tuhan berjalan terus bagi diberkatilah keluargamu. Setiap pergumulan Tuhan di sana untuk mendatangkan kebaikan dan jawaban bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Adalah anugerah yang besar yang akan kita menjadi bagian hidup dan oleh kematiannya segala kematian itu ada menjadi bagianmu. Terlihat ternyata hidupmu dari kehidupan rumah tanggamu dan untuk anak-anakmu dan masa depannya dan untuk berhasil. Ada Tuhan yang dapat berbentuk janjinya ya untuk keluarganya. Tuhan yang ada depan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati yang ada yang mereka ada menjadi berkat dan demikian seberapa yang Kau sudah kumpulkan kami untuk merayakan Jumat Agung ini. Kami bilang terima kasih karena kami tidak datang dengan percuma. Ada kuasa Tuhan dan janji Tuhan bagi kami. Ini yang kami rindu setiap kali datang ibadah, datang dengar firman Allah, datang menyembah, datang memuji Tuhan. Ada nilai tambah iman dalam kami. Ada sehasta demi sehasta kedewasaan muncul, terbit di dalam kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Dan itu sebabnya kami akan pulang
dengan tingkatan iman yang Tuhan tambahkan hari ini melalui firman Allah, melalui pelayanan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa jemaat yang tidak sempat hadir hari ini, lawat, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Dan kami rindu hari akan datang sama-sama kami beribadah, memuliakan dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Semua ambil bagian melayani Tuhan, diberkati Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari Tuhan balaskan berkat berlimpah dalam kami. Dan kami semakin melayani Engkau dalam urapan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan bawa pulang kekuatan firman hari ini. Dan kami bawa pulang segala janji berkat yang kami terima hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari ini sukacita bagi kami sampai selama-lamanya. Kumpulkan kami untuk nikmati Paskah hari Minggu Tuhan. Menikmati kemenangan dari Tuhan. Oleh kebangkitan Tuhan dalam kami. Supaya kami mengerti ketika Tuhan mati dan bangkit untuk apa bagi kami Tuhan. Segala puji hormat bagi Tuhan semesta alam. Kami akhiri ibadah kami. Kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan jauh dekat yang lagi berkendaraan. Sama pertolongan Tuhan bagi mereka Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Angkat tanganmu dengan iman. Dan pulang bawalah berkat anugerah, damai sejahtera kasih sayang, sukacita penghiburan kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian yang tetap percaya, setia, sekarang, besok dan sampai hari mana yang menyampaikan